Jadi semaksimal mungkin atau mastata'tum itu sifatnya menjadi individual. Jadi ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmat iman dan Islam, juga kesempatan sehingga kita masih bisa tergerak hatinya untuk hadir dalam kajian kita yang rutin setiap hari Jumat, kajian kitab hadis Arba'in ya, milik Imam Nawawi. Semoga ini kita bisa istiqomahkan di hari Jumat selanjutnya. Yang kedua, sholawat dan salam tidak lupa kita haturkan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita nanti mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Amin Allahumma. Baik, Jumat ini kita sudah sampai di hadis yang ke-9, yaitu tentang melaksanakan semaksimal mungkin. Nah, bunyi hadisnya adalah an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Abdurrahman bin Sakhr. Jadi Abdurrahman bin Sakhr ini adalah nama aslinya Abu Hurairah. Abu Hurairah itu adalah kunyah atau semacam nama panggilan. Radhiyallahu an, semoga Allah memberikan ridhonya kepada Abu Hurairah. Qala, Abu Hurairah berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, sedang berkata, manahaitukum, apa yang aku larang kepada kalian, anhu, dari sesuatu, fajtanibuhu, maka jauhilah yang aku larang itu. Wama, dan segala sesuatu atau apa-apa yang amartukum bih, yang aku perintahkan kalian, fa'tu minhu, maka kerjakanlah, mastata'tum, semampu kalian. Fa innama, maka sesungguhnya ahlakal ladzina min qablakum, binasa orang-orang yang sebelum kalian, kasratu masailihim, karena terlalu banyak bertanya, wahtilafuhum ala anbiyaihim, dan menyelisihi perintah nabi-nabi mereka. Nah, jadi ini hadis dari Abu Hurairah ya, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini hadisnya sebenarnya adalah hadis panjang. Jadi pada saat Nabi berkhutbah tentang kewajiban haji, kemudian ada sahabat yang bertanya, apakah haji itu setiap tahun? Sampai bertanya 3 kali, Nabi tidak menjawab, begitu ya. Kemudian Nabi mengatakan ini. Jadi Nabi bersabda bahwa kalau aku mengatakan ya, artinya itu setiap tahun, maka itu akan menjadi kewajiban buat kalian gitu. Dan itu akan memberatkan. Makanya Nabi tidak mau menjawab pertanyaan itu. Kemudian Nabi mengatakan ini, apapun yang aku perintahkan kepada kalian, ya lakukan semampu kalian. Apapun yang aku larang, ya jauhi. Jadi kemudian Nabi mengatakan bahwa orang-orang sebelum kalian itu banyak binasa gitu, atau dapat masalah gitu ya, karena terlalu banyak bertanya dan melakukan sesuatu yang menyelisihi, atau Nabi mengatakan begini, menyuruh begini, dia melakukan yang lain. Nah, kita akan bahas sedikit tentang hadis ini. Yang pertama, hadis ini tentang perintah dan larangan. Jadi ini terkait dengan yang namanya taklif atau pembebanan suatu kewajiban. Baik kewajiban untuk melakukan ataupun kewajiban untuk menjauhi. Nah, secara umum kan perintah itu mungkin kalau dalam fikih begitu ya, ada wajib sunnah. Nah, itu nanti urusan lain, tapi yang jelas yang namanya perintah itu pada dasarnya adalah kewajiban yang harus dilakukan. Nah, kemudian larangan itu adalah sesuatu yang harus dijauhi, baik itu sedikit maupun banyak. Jadi kayak misalkan larangan tentang khamr, ya khamr sedikit dan khamr banyak pun juga
tetap gitu, tidak boleh. Kemudian larangan tentang hal-hal lain juga begitu. Jadi larangan itu adalah menahan diri untuk melakukan sesuatu. Nah, kemudian Nabi mengatakan mastatoktum. Nah, ini bisa diartikan semampu kalian, tapi bisa juga diartikan semaksimal yang kalian mampu atau sebaik yang kalian bisa. Nah, kalau tadi menjauhi larangan, Nabi tidak mengatakan mastatoktum, tapi manahaitukum anhu fajtanibuhu. Jadi apapun yang aku larang, maka jauhilah. Nah, para ulama mengatakan kenapa Nabi tidak mengatakan mastatoktum, karena menjauhi larangan itu sama dengan tidak melakukan sesuatu atau menahan diri dari melakukan sesuatu. Dan itu lebih mudah dibandingkan kalau melaksanakan, karena kalau melaksanakan itu membutuhkan upaya atau satu kegiatan untuk melakukan. Jadi butuh gerak itu. Kalau menahan, kamu tidak melakukan apa-apa itu artinya kamu sudah melakukan menjauhi larangan itu, begitu. Jadi kenapa ada mastatoktumnya di bagian ketika ada perintah begitu, bukan ketika ada larangan. Tapi intinya adalah semuanya full gitu, baik melakukan maupun menjauhi itu adalah dilakukan mastatoktum. Nah, sekarang apa yang dimaksud mastatoktum? Yang dimaksud dengan semaksimal mungkin, semampu kalian. Jadi Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi apapun yang diperintahkan, gitu ya, itu pasti sesuai dengan yang kita mampu. Jadi kalau Allah memerintahkan untuk sholat, ya berarti itu sesuai dengan kemampuan kita. Nah, semaksimal mungkin berarti ya sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, kalau kita lihat di sini, la yukallifullahu nafsan. Nafsan ini adalah dari kalau dalam ilmu nahwu, nafsan itu namanya isim nakiro. Jadi isim nakiro itu sesuatu yang sifatnya umum, bisa siapa saja. Kalau kebalikannya itu ma'rifah itu biasanya yang ada al-nya gitu ya. Kayak misalkan saya ambil contoh ini. La yukallifu Allahu. Nah, Allah ini ada al-nya itu berarti sesuatu yang jelas, yaitu Allah, tidak ada yang lain lagi berarti. Kemudian yang di bawah ini misalkan wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini, di dalam agama ini jelas, agama yang mana? Berarti Islam. Jadi kalau nafsan itu artinya sifatnya umum, bisa siapa saja. Artinya ketika ada satu perintah yang bersifat umum, berarti itu semua orang itu pasti mampu untuk melakukannya. Semaksimal mungkin berarti seperti yang dicontohkan atau disampaikan tuntunannya oleh Rasulullah. Kemudian dalam ayat lain dikatakan, wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Dan tidak ada atau tidak dan Allah tidak menjadikan untuk kamu dalam agama kamu itu suatu kesempitan. Artinya agama itu sebenarnya adalah mudah gitu. Jadi tidak sulit gitu. Asalkan kita tahu tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah dan melakukan sesuai dengan tuntunan itu. Nah, intinya dari semua ini adalah mastatoktum itu adalah sebenarnya semaksimal mungkin itu ya sebenarnya hal yang mudah yang kita pasti bisa gitu. Pasti bisa melakukan. Nah, karena dia tadi itu la yukallifullahu nafsan, masing-masing orang, maka setiap orang pasti mampu. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan ada orang yang tidak mampu? Nah, itu kemudian ada yang namanya konsep rukhsah. Jadi semaksimal mungkin atau mastatoktum itu sifatnya menjadi individual. Jadi ketika ada perintah sholat yang sifatnya umum gitu ya, sholat, maka kemudian ini untuk siapa? Untuk semuanya yang beragama Islam, semua umat Nabi Muhammad. Nah, kemudian karena digabungkan dengan firman Allah tadi yang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, maka itu menjadi sifatnya individual. Bagaimana kalau misalkan Nabi mengatakan shallu kama ra'aitumuni usolli, kemudian sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Nah, Nabi sholatnya misalkan berdiri. Nah, apakah semua harus berdiri? Iya, kalau dia mampu. Kalau tidak mampu, Nabi memberikan tuntunan adanya rukhsah. Misalkan kalau tidak mampu berdiri, berarti ya duduk. Kalau tidak mampu duduk, ya berbaring. Tapi ini kemudian tidak mengurangi dari kesempurnaan kewajiban pelaksanaannya. Jadi tetap 100%. Mau yang berdiri juga 100% itu
sempurna, kemudian yang duduk juga 100% sempurna. Jadi itu yang disebut dengan semaksimal mungkin. Artinya bukan kemudian yang sholatnya berdiri itu kemudian lebih baik dibandingkan yang sholatnya duduk, tidak, karena sama-sama sempurna. Ya, karena semaksimal mungkin kemudian berlaku secara individual. Gitu. Nah, ini akan sedikit berbeda ketika kita bicara tentang kualitasnya. Nah, tentang kualitas sholat tadi, gitu ya. Nah, kalau misalkan sholatnya si A dengan sholatnya si B, apakah sama kualitasnya? Belum tentu, gitu. Karena tergantung banyak hal. Misalkan tergantung niat, kesesuaian dengan tuntunan atau syariat, kemudian keutamaan, misalkan dia di soft bagian nomor berapa, dan lain sebagainya. Nah, itu kemudian ada yang namanya persentase, bisa oh si A ada 25% dari kualitas sempurnanya, dari kualitas sholatnya, ada yang sampai 100%. Makanya kemudian kalau kita melihat beberapa hadis terkait dengan keutamaan sholat berjamaah, misalkan ada yang mengatakan 27, ada yang mengatakan berbeda-beda angkanya. Nah, kenapa? Karena sebenarnya pada saat kita sholat pun, itu juga ada kualitas yang berbeda tergantung beberapa indikator dari kualitas sholat itu. Tapi secara umum pelaksanaannya, baik yang sesuai dengan dasar awal, misalkan sholat harus berdiri, kemudian tidak duduk, bagi yang mampu, kemudian yang duduk, itu tidak berpengaruh terhadap kesempurnaan pelaksanaan dari kewajiban tersebut. Jadi bisa jadi kemudian yang duduk kualitas ini ya, dia lebih tinggi dibandingkan yang berdiri. Kenapa? Mungkin ada yang berdiri ada riaknya, misalkan. Yang berdiri kemudian dia tidak melakukan misalkan, atau kalau sini sholatnya berjamaah, misalkan dia berada di belakang, sementara yang duduk berada di soft yang paling depan. Nah, itu kemudian berpengaruh terhadap kualitas sholat individualnya. Kita lanjutkan. Nah, tadi kan disuruh melakukan dan disuruh menghindari atau menjauhi larangan. Bagaimana melakukannya dengan sempurna? Mastatoktum tadi semaksimal mungkin dan sempurna, maka harus sesuai dengan tuntunan. Nah, sesuai dengan tuntunan itu tidak terlalu meremehkan dan juga tidak terlalu berlebih-lebihan. Jadi kalau kita mengumpamakan ini misalkan tuntunannya 100 gitu, itu tidak berada di atasnya ataupun tidak berada di bawahnya, tidak minus, tidak juga plus lebih dari 100. Nah, ini yang disebut kemudian tidak melakukan hulu. Jadi hulu itu adalah berlebih-lebihan. Jadi ulama itu ada membagi hulu itu bisa dalam hal akidah, bisa dalam hal ibadah, bisa dalam hal muamalah. Ada juga yang membaginya bisa dalam hal keyakinan, dalam hal perbuatan atau perkataan. Nah, intinya adalah tidak berlebih-lebihan. Tidak berlebih-lebihan itu yang seperti apa? Ya sesuai dengan tuntunan. Contohnya misalkan berlebih-lebihan dalam hal keyakinan atau mungkin akidah. Misalkan meyakini bahwa oh wali adalah maksum, misalkan oh sunan ini maksum, oh sufi ini maksum dan lain sebagainya. Karena yang maksum hanya nabi, misalkan. Kemudian contoh lainnya misalkan adalah berlebih-lebihan dalam sifat Allah, misalkan. Ada ayat Quran yang mengatakan bahwa Nabi istawa 'alal 'arsy, gitu ya, beristiwa di atas arsy. Kemudian kita meyakini bahwa oh istiwanya itu semacam ini, bentuknya begini, dan di atas ini, dan lain sebagainya. Nah, itu juga tidak untuk hal-hal keyakinan. Kalau Allah mengatakan seperti itu, ya kita yakini bahwa Allah beristiwa, bagaimana caranya, ya Wallahu a'lam bishawab. Karena kita tidak dituntut untuk mengetahuinya. Jadi tidak perlu melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan tuntunan. Nah, kemudian contoh lagi yang hulu atau berlebih-lebihan adalah misalkan puasa wisol atau puasa terus-menerus, jadi tidak berbuka. Jadi itu juga tidak boleh, begitu. Karena itu juga tidak diajarkan. Kemudian wudhu yang diulang-ulang lebih dari 3 kali. Nabi mengatakan itu bukan hal yang baik. Atau terlalu was-was sehingga, tadi udah wudhu belum? Atau, jadi was-wasnya terlalu berlebihan sehingga wudhu berkali-kali, lagi, walaupun airnya banyak, tetap aja itu sesuatu yang berlebih-lebihan. Jadi tidak sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah. Kemudian dalam hal muamalah misalkan adalah berlebihan, misalnya tidak mau makan sesuatu yang sifatnya mubah. Sebenarnya itu boleh-boleh saja, tapi kita tidak mau melakukannya. Kemudian misalkan tidak mau menikah,
Nah, itu juga misalkan karena saya ingin dekat dengan Allah, bisa beribadah tanpa gangguan, misalkan tanpa anak-anak, tanpa mungkin suami, begitu ya. Nah, itu juga bagian dari hulu. Karena kita tidak diperintahkan untuk melakukan yang semacam itu. Jadi intinya sesuatu yang sempurna itu adalah sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Terlalu melebih-lebihkan dari hal itu bukan malah baik begitu, tetapi itu malah sesuatu yang sifatnya buruk. Kita lanjutkan. Jadi dengan adanya mastatoktum ya, semampu kalian gitu ya, dan Allah tidak akan memberikan beban gitu ya, memberikan perintah ataupun memberikan larangan di atas atau di bawah kemampuan kita, maka ada beberapa manfaat begitu ya, atau faidahnya. Itu yang pertama ya, ini harus memunculkan rasa syukur kepada kita. Kita tidak diperintahkan sesuatu yang kita tidak mungkin mampu begitu. Makanya kenapa kita tidak disuruh sholat sekian kali gitu ya, sudah, karena itu kita harus syukuri, 5 itu sudah cukup memberatkan. Kemudian ketika tadi yang saya sempat singgung soal haji, ada sahabat yang bertanya apakah haji tiap tahun gitu ya. Nah, kenapa Nabi tidak menjawab? Ya alhamdulillah kita syukuri begitu, karena kita tidak ini artinya bahwa Allah Maha Rahman dan Rahim gitu, tidak mengharuskan kita kemudian haji setiap tahun, sekali seumur hidup aja belum tentu kita juga mampu melakukannya. Tapi insya Allah kita berdoa bahwa semuanya dari kita nanti bisa melaksanakan haji. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan takwa. Karena takwa itu intinya adalah melakukan yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang. Kemudian selanjutnya adalah soal tawakal. Jadi tawakal, kalau kita tidak mampu melakukan sesuatu, ya serahkan sisanya kepada Allah. Karena Allah mengatakan Allah tidak akan membebankan lebih dari yang kita mampu. Jadi kalau kita tidak mampu melakukan, ya itu adalah tanda bahwa berarti ini kita tawakal saja, sisanya serahkan kepada Allah. Juga diiringi dengan sabar. Jadi apapun itu, ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin, ya yang harus kita lakukan selanjutnya adalah sabar. Karena sabar itulah sebenarnya yang memberikan batasan begitu ya, semaksimal mungkin kita itu, semampu kita itu. Gitu. Semoga kita semuanya menjadi orang yang sabar. Kemudian yang terakhir adalah husnudon. Jadi kita berprasangka baik pada Allah, bahwa apapun yang diperintahkan itu adalah untuk kebaikan kita, dan apapun yang dilarang oleh Allah itu adalah untuk kebaikan kita. Dan yang terakhir adalah dalam hadis ini tadi adalah tentang peringatan dari Rasulullah yang mengatakan bahwa ingatlah bahwa orang-orang sebelum kalian itu bisa dari Nabi Adam sampai masa Nabi. Tapi kalau dalam konteks ini menurut para ulama adalah Yahudi dan Nasrani gitu ya, karena konteksnya banyak bertanya kemudian membuat masalah buat mereka. Dan ini diabadikan juga dalam Al-Quran pada saat disuruh mencari sapi ya, kemudian ditanya sapinya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, intinya adalah Nabi memperingatkan dua hal. Yang pertama adalah banyak bertanya, yang kedua adalah menyelisihi atau melakukan sesuatu yang berbeda atau membantah Nabi. Nah, banyak bertanya tentang apa? Misalkan banyak bertanya tentang hal yang belum terjadi. Nah, misalkan banyak bertanya tentang hal yang belum terjadi, misalkan contoh, banyak bertanya tentang hari kiamat seperti apa sampai detailnya ini. Hari kiamat itu perlu kita yakini. Kita perlu belajar tentang tanda-tandanya agar kita waspada, tapi bukan kemudian sampai detailnya seperti apa, selain yang sudah dijelaskan misalkan dalam Al-Quran tentang gambaran hari kiamat. Nah, tetapi selain dari itu, ya tidak usah sampai terlalu jauh gitu. Umar pernah mengatakan bahwa ukharriju alaikum antas'aluna an ma lam yakun. Aku melarang kalian dari bertanya pada sesuatu yang belum terjadi. Fa innalana fi ma kana sughlan. Karena sebenarnya kita punya kesibukan yang begitu banyak. Jadi tidak usah memikirkan sesuatu yang belum terjadian, karena sebenarnya yang perlu kita pikirkan saat ini jauh lebih banyak. Ini bisa juga jangan
analogikan gitu ya, jangan melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan Nabi, karena sebenarnya yang sudah diperintahkannya dia belum tentu kita bisa lakukan semuanya. Kemudian jangan juga banyak bertanya untuk sesuatu yang tidak memberi manfaat. Contohnya misalkan ada pada saat ketika seorang perempuan haid, kan kita tidak boleh berpuasa. Nah, tapi ada perintah untuk mengkodok puasa. Kemudian pernah ada salah satu seseorang yang bertanya kepada Aisyah, kenapa kita tidak suruh mengkodok sholat sementara kita disuruh mengkodok puasa? Aisyah marah, kenapa? Karena harusnya kamu bersyukur, tidak usah itu ditanyakan. Karena itu tidak ada manfaatnya. Jadi bertanya itu adalah dalam rangka kita memahami agama kita agar kita bisa melakukan sesuatu yang lebih baik. Tapi kalau hanya bertanya karena ya pingin tahu aja, dan itu sesuatu yang tidak mempunyai manfaat gitu ya, maka mungkin diam adalah lebih baik. Kemudian bertanya tentang perkara yang tidak mungkin pikiran menjangkau. Misalkan tentang dalam hadis dikatakan bahwa ketika Nabi mengisyaratkan gitu ya, bahwa antara kita dan hari kiamat itu seperti di antara dua jari. Nah, ini jari yang seperti apa gitu ya? Ini maksudnya ini sepanjang apa gitu ya? Jadi kita nggak tahu karena hitungan hari itu kalau misalkan dikatakan hari, misalkan mungkin hari menurut kita gitu ya berbeda dengan hari yang menurut Allah begitu. Atau bisa dikatakan kan kalau misalkan 1000 tahun nanti di akhirat seperti 1 hari di akhirat seperti 1000 tahun di sini. Jadi yang dimaksud dengan dekat itu kita nggak tahu ya. Yang kita percaya bahwa hari kiamat itu sudah tidak lama lagi begitu saja. Tidak usah kemudian didetailkan begitu. Nah kemudian Nabi dalam satu ayat dikatakan bahwa Allah menciptakan dengan dua tangannya. Tangannya Allah seperti apa itu tidak perlu karena kita tidak mungkin mampu untuk menjangkaunya karena Allah itu tidak bisa kita lihat tapi Allah melihat kita. Nah, jadi untuk hal-hal yang tidak perlu gitu ya, untuk hal-hal yang tidak perlu maka sebaiknya kita menahan diri untuk bertanya. Jadi bertanya itu seperti dengan sahabat-sahabat Nabi dulu bertanya begitu. Ketika bertanya itu adalah dengan niat untuk agar perintah gitu ya atau mungkin larangan yang diberikan kepada kita atau dibebankan kepada kita itu bisa kita lakukan dengan baik. Bukan hanya sekedar karena ingin tahu yang tidak punya manfaatnya. Nah, yang kedua peringatannya adalah terkait menyelisihi atau membantah Nabi. Jadi, ini adalah larangan melakukan amalan syar'i yang tidak diajarkan, apalagi bertentangan atau berbeda dengan yang dilakukan oleh Nabi. Nah, ini kayaknya sudah kita bahas sebelum-sebelumnya pada saat membahas tentang konsekuensi syahadat Rasulullah ya, syahadat Nabi. Nah, bahwa Nabi adalah Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh atau asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini berimplikasi bahwa ketika kita mengakui bahwa Nabi adalah Rasul, maka Nabilah yang mengetahui apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita semua. Sehingga dia lakukan seperti yang Nabi lakukan atau yang Nabi ajarkan. Baik, mungkin itu dulu untuk temuan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Albirru man ittaqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.